إلى حضرة النبي المصطفى وإلى جميع المسلمين والمؤمنين ومشايخنا سيقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Faslun. Mana lagi? Wa urida biha azailatul hayati. Itu kan? Faslun lagi? Mana lagi? Nah, ya itu ya. Wa uridu biha wa urida biha azailatul hayati, dan dikehendaki biha dengan al-maitah, yang dikehendaki dengan bangkai, yaitu azailatul hayati, yang hilang hidup, fi ghairi zakatin syar'iyyatin, dengan tanpa sembelihan yang bangsa syarak. Mati bukan disembelih dengan sembelihan yang bangsa syarak, maka itu namanya al-maitah, bangkai. Fala yustasna hina idin, maka tidak dikecualikan hina izin ketika itu ai hina iz urida bil maitah azailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyatin, tidak dikecualikan ketika itu mana? Ketika itu apabila ketika itu dikehendaki dengan bangkai, yaitu yang hilang hidupnya tanpa sembelihan syarak. Janinul muzakkati, janin anak dalam perut, itu janin. Al muzakkati, hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih itu ya ada anaknya di dalam perutnya, itu namanya janin, maka tidak dikecualikan janin hewan yang disembelih. Idza kharaja, apabila keluar janin, mimban batni ummihi, daripada perut ibunya janin, maitan, hal keadaannya mati. Ya, jadi anak dalam perut yang mati setelah disembelih ibunya, mati anaknya dalam perut, itu tidak dikecualikan daripada urida bil maitah azailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Sebab kenapa? Di anna zakatahu, karena
sembelihan janin tadi fi zakati ummihi, pada sembelihan ibunya. Nah, ya. Jadi kalau keluar dia dari perut ibunya mati, maka boleh dimakan janinnya tadi, anak yang dalam perut itu. Sebab itu bukan bangkai, ya. Sembelihan janin itu pada sembelihan ibunya. Jadi kalau ibunya disembelih, janin yang dalam perut itu mati, maka boleh dimakan, ya. Nah, tapi kalau dia keluar hidup, sembelih dulu baru dimakan. Tapi kalau dia keluar mati, nah mencukupi sudah sembelihan ibunya tadi untuk sembelihan janin. Wa kadza, dan seperti yang demikian itu janin tadi, janin mudzakkar tadi keliru. Wa kadza ghairuhu, wa kadza seperti yang demikian al-mustasnayat tadi, seperti yang demikian itu yang dikecualikan tadi, ghairuhu selainnya barang yang tersebut, minal mustasnayati daripada perkara-perkara yang dikecualikan, fil mabsutati pada kitab-kitab yang panjang keterangannya, tumastasna min syahril maitati, kemudian mengecualikan musannif daripada bulu bangkai, kaulahu akan ucapan musannif bilal adamiyah, kecuali manusia, fa inna sya'rahu tahirun, sesungguhnya rambutnya manusia, tahirun suci, kamaitatihi seperti bangkai manusia itu suci. Sama ada manusia Islam ataupun manusia tidak Islam, bangkainya suci, ya. Sebab Quran bilang laqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan akan bani Adam. Bani Adam itu manusia, Islam kah, kafir kah, ya. Adapun yang menyatakan bahwa orang musyrik itu najis, najis di situ adalah itikadnya yang najis. Kalau tubuhnya ya suci. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani. Ini satu pasal pada menjelaskan barang yahrumu yang haram isti'maluhu oleh menggunakannya itu barang minal awani daripada bejana-bejana, daripada wadah-wadah, wa ma yajuzu dan barang yang tidak harus menggunakannya. Wa bada'a memulai musannif bil awali dengan yang awal. Nah, yang awal ma yahrumu isti'maluhu tu, faqala maka berkata musannif, wala yajuzu, ya tidak harus, bi ghairi daruratin pada selain keadaan terpaksa, dirajulin bagi laki-laki, awimra'atin atau perempuan. Apa yang tidak harus, istimalu syai'in, menggunakan sesuatu, ya, min awanil zahabi wal fiddati, daripada bejana-bejana emas dan perak. La fi aklin, tidak harus, ya, digunakan fi aklin pada makan, wala fi sarbin dan pada minum.
wala gairihima, tidak pula selain keduanya, ya, makan dan minum. Habis. Waya wa kama yahrumu isti'malu ma dzukir, sebagaimana haram menggunakan barang yang tersebut Nah, barang yang tersebut yaitu bejana emas dan perak. Yahrumu ittikhaduhu, ya, haram pula menyimpannya oleh min ghairi istimalin, daripada ketiadaan digunakan kada boleh juga. Simpan dalam lemari kada boleh. Piring emas, piring perak, sendok emas tidak boleh juga. Bil asahi, menurut pendapat yang lebih sahih. Wa yahrumu aidan, dan haram pula sama dengan menggunakan bejana emas dan perak, al-ina'ul matliju, ya, bejana yang disepuh, bidahabin dengan emas, au fiddatin atau perak. In hasala, jikalah hasil, minatilai, daripada sepuhan tadi, syai'un, oleh sesuatu, bi'ardihi alan nari, dengan mendatangkannya dengan mendatangkannya ina al-matli tadi, ya, alan nari, atas api. Dia kalau yang disepuh dengan emas atau perak itu didatangkan atas api, maksudnya dilebur. Kalau dilebur di api, tidak ada tertinggal emasnya atau peraknya. Nah, ya, keliru. Apabila ada tertinggal emasnya atau peraknya, haram juga digunakan yang disepuh tadi. Berarti sepuhannya banyak. Kalau dilebur ada tertinggal emasnya atau peraknya, maka yang disepuh tadi tidak boleh. Ya, dia itu kalau campurannya banyak, dilebur tuh ada tertinggal emasnya atau peraknya. Tapi kalau dia hanya sedikit, campurannya tuh kalau dilebur hilang, tidak ada campurannya tuh. Jadi hilang di bawah asap itu, melebur kalau dia sedikit. Jadi kalau sedikit sepuhannya tadi tidak haram. Kalau banyak sepuhannya tuh haram. Yang sedikit macam mana? Kalau dilebur tidak ada emasnya, tidak ada peraknya. Kalau masih tinggal ada emasnya, ada peraknya, berarti itu banyak sepuhannya, tidak boleh. Nah, kalau sedikit cuman sepuhannya, seandainya dilebur di api, maka tidak ada tertinggal sesuatu. Itu yang tukang emas tahu lah. Aku sudah nanya sama tukang emas. Aku tinggal bersebelahan ini dengan tukang emas. Pasar itu tukang emas ya. Ngaji pun kawan dengan tukang emas. Dulu dengan ini Banjar, kawan tuh semuanya tukang emas. Ngaji, aku cuman yang tidak. Ya, orang Bugis. Kawan ngajian orang Bugis. Saya cuman sendiri yang tidak orang Bugis. Yang lain Bugisnya tukang-tukang. Sekitar ini Banjar itu kan orang Bugis tukang semua. Jual emas ke tukang emas, ngaji sama dengan orang itu. Kalau yang saya nanya nih dengan yang di sebelah rumah itu, kebetulan rumah di sebelahan kan tukang emas sebelah tempat yang kami tinggal sudah dibeliinya, tanahnya sudah dibeliinya, semuanya sudah dibeli.
Wa yajuzu istimalu ghairihima, dan harus menggunakan bejana selain keduanya emas perak, ai ghairi zahabi wal fiddati, selain emas dan perak, minal awani, daripada bejana-bejana an-nafisati, yang indah, yang bagus, kaina iyakutin, seperti bejana daripada batu yakut, tidak haram. Fayahrumul ina'ul mudabbabu, dan haram pula bejana yang ditambal bidabbati fiddatin, dengan tambalan perak, kabiratin urfan, yang besar, tambalannya tadi besar, urfan menurut uruf, menurut adat. Nah, kalau ditambal dengan tambal besar menurut uruf, tambalannya tadi lizinatin, untuk perhiasan, ya, nah, haram kalau untuk perhiasan. Artinya tidak bocor, ditambal bukan bocor, cuma untuk menghias. Jadi tambalannya itu untuk menghias, bukan karena terpaksa, karena bocor maunya. Kalau ditambal itu bukan untuk perhiasan. Fa in kanat kabiratan, jikalau ada dobbah, ya, dobbah fiddatin tadi, kalau ada tambalan perak itu kabiratan, besar, dihajatin, karena hajat, nah, pecahnya besar, lalu tambalannya besar karena hajat, jaza, maka harus, ya, jazat, maka harus menggunakan yang ditambal yang besar karena hajat tadi. Jaza, maka harus memakai bejana yang ditambal yang besar tapi karena hajat, harus ma'al karahati, serta makruh. Au sagiratan, atau kecil, urfan, menurut uruf, menurut kebanyakan orang, disinatin, karena perhiasan, kecil, karena perhiasan kecil, kurihat, dimakruhkan. Dobbah tadi sagiratan, yang kecil. Auli hajatin fala tukrahu, atau karena hajat maka tidak dimakruhkan, ya, sagira lizina, lihajat, karena hajat tidak dimakruhkan. Karena hajat itu karena bocor namanya. Amma dobbatud dahabi, adapun tambalan emas, fatahrumu, maka haram tambalan emas, mutlakan, mutlak, arti mutlak, tambalannya besarkah, kecilkah, ya. Nah, karena hajatkah atau tidak karena hajat. Habis. Faslun fi istimali alat siwaki. Ini satu pasal pada menggunakan alat siwak. Wa huwa, bermula siwak, min sunanil wudu'i, termasuk sunat-sunat wudu. Wa jadi sebelum wa wudu wa siwak, wa sunat. Wa yutlaqu siwaku aidan, diucapkan siwak aidan pula, sebagaimana tadi ya digunakan untuk alat siwak, keliru. Wa yutlaqu siwaku, diucapkan siwak aidan pula,
sama dengan apa tadi, bersiwak, ala ma yustaku bihi, atas barang yang dibuat bersiwak, ya, bihi dengan itu barang, min arakin daripada kayu arak, wanahwihi dan seumpama kayu arak. Yang dibawa orang dari Mekah itu tuh kayu arak namanya. Wasiwaku bermula siwak mustahabun disunatkan fi kulli halin pada tiap-tiap keadaan, ya, pada tiap-tiap keadaan lepas apa makankah ataupun lepas bangun tidurkah. Nah, tiap-tiap keadaan disunatkan. Wala yukrahu, tidak dimakruhkan siwak tanzihan dengan makruh tanzih. Makruh itu ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Illa ba'da zawali, kecuali setelah gelincir matahari, ya, maka makruh bersiwak lisaimi bagi orang yang puasa, fardan puasa farduka, au naflan atau puasa sunat. Wa tazulu dan hilang al-karahatu makruh bersiwak fi ghurubi syamsi dengan terbenam matahari. Waqtaran Nawawi, memilih oleh Imam Nawawi, adamal karahati, akan ketiadaan makruh, mutlakan mutlak qabla zawal au ba'dahu, sebelum gelincir matahari kah atau sesudahnya kah, tidak makruh kalau menurut Imam Nawawi. Wa huwa siwaku, bermula siwak fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat, asaddu istihbaban, bersangatan sunat, min gairiha, daripada lain salasati mawadhi'a, ahaduha, salah satu daripada salasati mawadhi'a, inda tagayyuril fami, ketika berubah mulut. Min azmin, daripada azam. Kila, dikata orang azam itu apa? Huwa azam sukutun tawilun, diam yang lama. Jadi kalau berubah mulut setelah lama berdiam, berubah bau mulut kah berubah, ya. Nah, sunat tadi bersangatan disunatkan itu bersiwak. Wakila, dan dikata orang tarkul akli, meninggalkan makan, lama tidak makan, sunat bersiwak. Wa inna ma qala, hanya saja berkata oleh musannif, wa ghairihi, lapat wa ghairihi, mana wa ghairihi ini nya wa, iyalah wa ghairihi nya nih, ya, min azmin wa ghairihi, ya, atau ya, liyasmala tagayyural fami, supaya mencakup, ya, gairuhu tadi, supaya mencakup tagayyural fami, akan berubah mulut, bi gairi azmin,
dengan selain azam. Azam tadi ada yang bilang tadi artinya lama diam, ada yang bilang lama tidak makan. Ka'akli dirihin karihin, seperti memakan yang mempunyai bau, karihin yang tidak disukai, bau busuk, min saumin daripada bawang merah kak, wabasalin bawang putih, wagairihima dan lain keduanya apakah yang berbau tidak menyenangkan, itu sangat disunatkan bersiwak. Sikat gigi macam mana ya, bersiwak juga termasuk. Jadi kalau hendak dapat pahala bersiwak tapi berniat nawaitul istiaka sunnatan lillahi ta'ala, saja aku bersiwak sunat karena Allah ta'ala. Bersikat gigi sudah itu baru berwudu. Aku dulu sering bersiwak lah, cuma bisa berdarah gigi sampai bisa berdarah gusi. Wasani yang kedua indal qiyami ay indal istiqadhi minan naumi, ketika bangun, ay indal istiqadhi ketika bangun, minan naumi yang kedua ketika bangun tidur sunat bersiwak. Wasalisu indal qiyam ketika berdiri ila shalah kepada sembahyang fardan au nafilan, ya, sembahyang fardu atau sunat. Wa yata'akkadu bisa, wa yuta'akkadu juga bisa, dan dimuakatkan, ya, dikuatkan sunnatnya bersiwak aidan fi salasi fi ghairi salasati pada selain yang 3 tempat tadi al-mazkurati yang disebutkan, mimma huwa mazkurun daripada barang huwa yang bermulama mazkurun disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya, ka qiraatil Quran seperti membaca Quran sunat bersiwak, wasfiraril asnan dan kuning gigi, fayusanu ayyanwiya bisiwaki as-sunnata sunatkan bahwa berniat orang yang bersiwak tadi bisiwaki dengan siwak meniatkan as-sunnata akan sunnat. Jadi niat sunnat nawaitu sunnatal istiyaki lillahi ta'ala. Wa ayyastaka biyaminihi dan sunatkan lagi bersiwak dengan tangan kanannya, dengan tangan kanan. Nih, jangan lebihlah dari sejengkal. Ini kayak ini naruhnya, nah. Ini di atas 3. Nah, ya, di bawah ini butangan, yang satu yang ini kelingking. Macam ini megangnya. Megangnya macam ini, ha. Nah, ini 3, 1 di bawah. Nah, wa yabda'a dan memulai orang yang bersiwak tadi bil janibil aimani dengan samping kanan, sebelah kanan, min pamihi daripada mulutnya, ya, sebelah kanan lah, sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Wa ayyumilahu dan melewatkan ia akan siwak tadi, dia lewatkan atau dia jalankan
siwak ini tadi ala saqfi halqihi, atas langit-langit tenggorokan. Ini langit-langitnya ya, digosok juga langit, hilang langit di atas. Ke lidah juga ya, lidahnya iya juga. Imraran latifan, dengan melewatkan, melalukan ya, latifan yang halus, jangan keras-keras, jangan kasar-kasar, nanti sakit atau berdarah. Wa ala karasi adrasihi, dan atas, di sini makan penyangga gigi geraham. Ala karasi adrasihi, ya atas gerahamnya lah. Geraham yang di sampingnya ya. Ala karasiyi, tasdid ya, ala karasiyi adrasihi, bitasdidil ya, aitulan wa ardan, wa yustaka wa yusanu ayyada asiwak ba'da ayyastaka fauqa udunihil yusra. Nah, taruh di sini ya. Nah, namanya naruhnya di sini, tapi kalau mau melingkit dia kada mau jatuh. Ditaruh di mana tadi? Di telinga. Sudah selesai bersiwak, taruh di sini. Tukang tuh biasa naruhnya sini ya. Tukang tuh nang penggaris, untuk menggaris tadi kan penanya udah selesai, taruh sini. Tapi kalau barokah pastikan padam baru taruh di sini. Kalau kada dipastikan padam, taruh di sini. Nanti pas sembahyang hidup dia. Ya, lalu giling-giling kepala. Nang orang ada suai ikut sembahyang, nang di belakang melihat imam giling-giling, giling juga. Padahal rokok hidup. Nah, dipastikan dulu kalau merokok hidup dulu. Ada juga yang naruh sini ya rokok, mbah berokok tadi. Pastikan padam. Faslun fi furudil wudu'i. Ini satu pasal pada menjelaskan fardu wudu. Wa huwa bermula wudu. Di dhammil wawi dibaca dhammah wawnya wudu. Fil ashari pada apa yang lebih masyhur, ismun lil fi'li, nama bagi perbuatan berwudu itu wudu kalau didomahkan waw. Wa huwa
al-wudu bidamil waw al-muradu, yang dimaksud huna pada ini pasal yaitu wudu, wa bi fathil wawi, dan dengan dibaca fathah waw wadu bacanya, ismun nama, lima bagi barang, bagi air, yutawaddau yang dibuat berwudu, bihi dengan ma, air yang dipakai berwudu itu wadu. Kalau perbuatannya wudu, kalau perbuatannya wudu tambah wawnya. Kalau air wudu itu fathah wawnya wadu. Jadi kalau wadu airnya yang dipakai berwudu. Wa yastamilul awwalu, dan mencakup oleh yang awal yaitu wudu tuh ya, ala furudin atas fardu-fardu, wa sunanin dan sunat-sunat. Wudu itu ada fardunya, ada sunat-sunatnya. Zakaral musannifu, menyebutkan oleh musannif al-furuda akan fardu-fardu fi qaulihi, pada ucapan musannif, wa huwa ay fardul wa furudul wudu ya, dan fardu-fardu wudu sittatu asya'a, ada 6 perkara. Ahaduha, salah satu daripada sittati asya'a, an-niyatu, berniat, yang awal berniat. Wa haqiqatuha syar'an, bermula hakikatnya niat, yang sebenar-benar dikatakan niat syar'an menurut syarak. Qasdus syai'i, mengkasat sesuatu, muqtaranan disertakan, bifi'lihi, dengan memperbuat sesuatu tadi. Mengkasat sesuatu disertakan dengan memperbuat sesuatu. Jadi niat dengan perbuatannya serentak. Fa'in taraka, jikalau terlambat al-fi'lu ya, jikalau terlambat perbuatannya, anhu, daripada kasat, terlambat, mengkasat dulu, terdahulu pada memperbuat ya. Fa'in taraka, jikalau terlambat al-fi'lu, niatnya terdahulu, perbuatannya kemudian tidak serentak, sumia, dinamakan itu kasat, namanya azman, azam, bukan niat ya. Belum mulai lagi berwudu sudah berniat berdahulu, itu bukan niat, namanya azam, cita-cita cuman. Wa takunun niyatu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, wallahu alam.